Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangingkanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi radio sembarang wojo layu sampai. Hai Rek, yo apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Di episode kali ini aku bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jadi langsung aja nih ya, yang tanpa berbasa-basi lagi kita bacain cerita-cerita horor yang sudah masuk ke email. Dan cerita pertama ini datang dari Ruli, judulnya adalah cerita horor. Halo Kak Ana, perkenalkan aku Ruli dari Bandung. Mau cerita horor yang aku alami selama aku stay di kosan di Jakarta Barat. Awal mulanya aku di Jakarta pernah dapat kosan murah fasilitas komplit, sekomplitnya. Tapi hampir jadi tumbal ibu kos sendiri tahun 2015. Dan dengan harga 700.000 sudah dapat spring bed, kipas, bantal guling, karpet, meja kursi belajar, lemari, kamar mandi di dalam, listrik gratis, pakai AC pula. Nah, kebetulan juga saat itu emang telat cari kosan. Karena keesokan harinya harus langsung masuk kantor. Maklum pertama kali baru dapat kerja. Model kosan rumahnya seperti tahun 80-an gitu. Semuanya rapi, bersih, normal aja. Di dapur bahkan dapat kulkas 2 pintu. Kompor, meja makan, piring-piring, gelas-gelas, dan peralatan masak. Satu rumah itu ada 8 kamar. 7 kamar terpakai, 1 kamar aja ini yang kosong. Digembok pakai kunci gembok besar dan dirantai. Setelah 1,5 tahun ngekos di sana, suatu hari ada yang datang mau ngekos. Beliau kebetulan ngelamar kerja di kantor yang sama dengan kami sebagai kreatif desain. Terus ya kan, kami bingung lah. Kayak, ini abang-abang mau ngekos, tidur di kamar mana? Kan kamarnya full, dan dari kami bertujuh belum ada yang mau out. Sedangkan kamar satu lagi udah lama dikosongin tanpa alasan. Ternyata ini si abang dapat kamar nomor 8 yang emang digembok lama itu sama ibu kos. Kamar abang ini lebih mahal emang. Karena kamar nomor 8 itu paling luas, jadi harga kamarnya itu sekitar 1,2 juta. Sampai tepat si abang 2 minggu ngekos lah, ibu kos kami akhirnya balik ke rumah. Jadi ibu kos kami ini emang gak pernah kelihatan. Gak pernah sama sekali kelihatan dari hari setelah beliau mengantar kami room tour kosan. Jadi ibu kos kami lihat lagi setelah 1,5 tahun, ya pas si abang ini masuk. Dan ketiga kalinya kami lihat lagi saat beliau ngadain hajatan besar-besaran. Anehnya, yang diundang ya cuma kami anak kos-kosan. Kami sih gak mikir aneh-aneh, cuma diundang ya kami datang. Makanan gratis kok ditolak. Ayam bakar bro, sayur mayur melimpah. Ikan bakarnya juga menggoda. Mantep banget tuh buat anak-anak kos di akhir bulan ini yang uangnya udah habis sebelum akhir bulan. Jadi tanpa mikir hal-hal buruk, ya kami datang. Makan, bungkus makanan, terus kembali lagi ke kos. Gitu aja deh. Kami simpan tuh udah makanan yang kami bungkus ke dalam kulkas dengan niatan buat sarapan besok sama buat bekal ke kantor. Habis bersih-bersih diri kamar tidur,
tapi malam itu tidurnya beda. Jadi saya mimpi itu. Di mimpi itu saya kayak lagi ngulang rutinitas saya sebelum tidur. Saya sadar kok dan ngerasa aneh, dalam hati bilang, "Lah, kan tadi udah siap-siap mau tidur ya? Kok ini ngelakuin rutinitas tadi sih?" Ya udah, saya lanjut aja. Saya punya kebiasaan kalau tidur itu nggak pakai baju, jadi telanjang dada. Gak lama kayak ada orang yang gedor-gedor pintu kamar saya. Saya kaget, gak saya jawab juga. Gedor-gedornya itu kasar, yang gak kayak ketuk-ketuk biasa. Terus kenceng gitu. Ini langsung digedor lebih kayak kemukul-mukul pintu sambil nendang pintu. Di situ saya cuma bisa diam aja, nahan nafas dan masuk ke dalam lemari terus sembunyi. Gak lama, saya dengar suara pintu kamar saya itu kebuka. Saya cuma bisa dengar suara langkah kaki berat melangkah masuk ke dalam dan dengusan nafas berat. Gak lama si sosok itu berbicara. Di mana ya satunya lagi? Saya benar-benar gak tahu itu orang kah atau apalah bentuknya gimana. Cuma bisa nahan nafas sambil berdoa supaya ini bangun dong. Dan saya gak tahu berapa lama lagi hal ini terjadi. Saya ngerasa udah lama banget di dalam lemari. Ini makhluk cuma jalan-jalan ngitarin kamar. Gak lama hening. Hening banget. Saking heningnya, saya gak dengar juga detak jantung saya. Adalah sekitar 10 menitan hening. Saya tetap gak berani keluar. Saya malah mau tetap di dalam lemari aja sampai kebangun karena azan subuh. Sambil mikir gitu, saya kaget setengah mati gara-gara sosok itu teriak nyaring banget. Mana satunya lagi? Wah, di sana saya udah gak karuan tuh. Saya sudah benar-benar ketakutan mampus. Mau nangis gak bisa, mau teriak juga gak bisa. Seluruh badan saya kaku banget. Dalam hati cuma bisa baca doa terus mohon-mohon sama Allah buat ditolongin. Terus gak lama kedengeran suara kaki berat menjauh dari lemari saya. Dan lama-lama suaranya samar-samar keluar menjauh dari kamar saya. Setelah itu ya saya beranikan diri keluar lemari, jalan pelan-pelan ke arah pintu yang terbuka lebar, dan saya tutup pelan-pelan pintunya terus saya kunci lagi. Saya jalan lagi masuk ke dalam lemari, sembunyi lagi. Berdoa lagi supaya bangun. Alhamdulillahnya bangun pas dengar suara azan subuh. Saya ngumpulin niat buat bangun. Karena masalahnya saya harus ada adegan lagi jalan keluar kamar menuju lorong buat ke kamar mandi ambil wudhu. Saya mantapkan jalan keluar sambil buka pintu terus baca bismillah. Alhamdulillah ini tempat yang saya kenal dan normal. Saya jalan pelan-pelan terus baca doa dan masuk kamar mandi ambil wudhu. Pas kelar sholat saya siap-siap lah. Nyiapin keperluan ke kampus. Saya keluar lagi ke dapur buat manasin makanan. Nah ini nih, pas saya buka kulkas, saya kaget banget lihat makanan kami semua itu pada busuk. Sudah macam makanan seminggu lebih dibiarkan sampai busuk. Sampai hitam makanannya sudah. Jadi saya buangin lah makanannya ke tong sampah. Dan akhirnya berakhir saya membersihkan kulkas karena kulkas kami itu bau banget. Pas saya lagi bersih-bersih, satu persatu teman-teman kos saya itu pada bangun. Dan si abang nomor 8 terakhir yang bangun. Saya liatin muka mereka itu pada kayak mayat hidup semua. Saya tanya, kenapa? Mereka ceritalah, dimulai dari teman saya yang nomor di kamar 1 nih. Pas dia cerita aja, kami semua kaget. Karena mimpi kami semua itu sama.
Bahkan si abang nomor 8 lihat makhluk itu. Badannya tinggi besar, berbulu hitam, matanya merah menyala. Kukunya panjang sampai lantai kamar. Dan gigi-giginya itu runcing semua. Dari semua deskripsi kami menyimpulinya itu genderuwo. Dari kami semua berdelapan, 6 diantaranya dengar suara, mana satunya lagi. Dan si abang sama teman saya yang tidur di kamar nomor 7 dengernya, Katamu. tapi dari mereka berdua, cuma si abang yang lihat si makhluk karena gak tahu mau kemana. Sembunyi di lemari gak muat dianya karena si abang emang gemuk. Jadilah dia lihat si makhluk. Kata abang, si makhluk cuma nyentuh kening abang dan bilang, Katamu. terus pergi. Sampai di sini ya udah. Kami sambil nunggu sosok yang tiap pagi membuat kami antri kamar mandi aja. Dan si abang lah inisiatif ketuk pintu karena merasa dia paling tua. Pas jalan inilah kami lihat di belakang punggung abang ini ada kayak bekas cakaran panjang banget. Gak berdarah, tapi cakarannya bukan juga cakaran samar berwarna merah. Enggak, ini cakarannya tuh jelas banget dan bentuknya sudah kayak luka. Dan bentar lagi tuh lukanya tuh kayak udah sembuh gitu loh. Jadi kayak bekas cakaran tapi yang udah mulai sembuh kayak gitu. Kita nanya dong sama abang itu, kenapa ada cakaran di punggungnya. Nah, si abang itu juga nggak tahu. Pas kelar, kami satu-satu jalan ninggalin kos. Si abang duluan pergi karena emang dia karyawan, kan jadi kagak boleh telat. Saya lihat ada ibu kos lagi nyapu halaman dan senyum ramah nyapa si abang. Disusul saya sama teman saya si kamar nomor 4. Kita keluar buat jalan keluar. Teman saya itu nyadar sama ini ibu kos. Kenapa jadi ketus banget. Ketus banget. Bahkan kami senyum dan sapa aja cuma dipelototin. Kami gak mau mikir aneh-aneh jadi ya sudahlah, masa bodoh gitu ya. Kelar sudah semuanya, kami juga semua balik ke kos. Nah, pas mau makan malam, saya lihat-lihat nih, abang sama anak kamar nomor 7 kelihatannya kayak demam, mukanya pucat banget. Mereka bilang gak tahu kenapa tiba-tiba mereka itu demam. Sampai malamnya ini gak tahu kenapa, tiba-tiba anak kamar nomor 7 sama si abang nomor 8 ini teriak-teriak kesakitan. Heboh banget. Lah, kami panik dong, panik banget. Mau gimana bingung juga. Bentukan mereka itu udah gak karuan. Guling sana, guling sini, meraung-raung terus kesakitan. Kepalanya sakit banget, katanya panas. Saking hebohnya malam itu, warga-warga pada bangun dan langsung bantuin kami. Adalah di sana satu warga yang bisa bantu proses ruqyah. Ya dibantu-bantu baca-baca doa. Kami juga, satu dari kami dibantu untuk hubungin keluarga abang sama anak kamar 7. Kebetulan keduanya masih di satu kota. Cuma emang ngekos karena jarak rumahnya jauh banget dari kota ke kampus. Jadi malam itu, abang sama anak kamar nomor 7 itu dibawa pulang pas sudah mereka sedikit tenang. Dan si bapak yang bantu tadi bilang ke rekan saya, cepet-cepet keluar dari rumah ini. Hidup kalian itu udah gak aman. Pas bapak itu bilang gitu, saya sempet lirik ibu kos saya cuma mandang ke arah kami pakai tatapan benci. Bener-bener benci kayak dendam banget sama kami. Setelah tenang, rekan saya kasih tahu buat cepet-cepet out dari kosan. Gak pikir panjang kami kemasin barang dan syukurnya barang kami itu gak banyak. Jadi lebih enteng dan lebih cepet ringkes untuk pergi di hari itu juga. Habis kemasin barang langsung out tanpa pamit ke ibu kos, lari dan kita nginep di kosan teman kami masing-masing. Pas kami naik semester 5, kami dapat kabar nih dari si abang kalau si abang di kamar nomor 8 itu meninggal.
Ini beneran diinfokan dan di postingan kampus kami. Dan kosan ibu itu masih aktif kok. Dan masih ada yang ngekos di sana. Cuma rekan-rekan satu kosan yang ngasih info aja buat gak nerima makanan apapun dari ibu kos. Ceritanya selesai kak. Sebenarnya panjang banget, tapi aku capek terus takut juga sih buat nulisnya. Jadi maaf ya kak kalau mungkin ceritanya agak kurang serem nih. Soalnya aku nulisnya itu jam 3 pagi karena belum bisa tidur. Untuk detail tempatnya di mana kosan ini, maaf belum bisa aku sampaikan ya. Karena kosan ini masih aktif dan ditempati. Takut menyinggung atau niatnya mengganggu kenyamanan yang punya kosan. Salam hormat, Ruli.